Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzy Said. Saya Ruda Hermansyah. Dan kami ucapkan selamat datang di podcast KUMKM Sumsel. Wadah diskusi dan pengembangan UMKM. Dan hari ini kita begitu spesial karena hari ini kita kedatangan Ketua UKM IKM Nusantara Kota Palembang. Sekali lagi beri sudah hadir di ruang podcast ada Ayah Ruda. Saya panggil Ayah Ruda aja ya. Ya. Nama lengkapnya Ruda Hermansyah. Sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di hari ini. Ya, jadi Ayah Ruda ini ayahnya UKM dari Kota Palembang. Betul begitu ya? Betul. Oke. Nah, jadi Ayah Ruda di sini menaungi UKM dan IKM Nusantara Kota Palembang. Nanti saya akan tanya-tanya seperti apa yang sudah dilakukan selama ini, anggota yang berapa dan lain sebagainya ya. Langsung saja akan saya sapa. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Itu bagian saya dari jauh, warung teras villa. Itu apa sih? Spesial nasi kotak. Kalau ini sebenarnya branding pribadi mas. Oh, Jadi branding kebetulan saya karena juga pelaku UMKM, jadi kan saya kan juga membawa branding saya. Tapi kebetulan saya di sini hadir adalah mewakili sebagai ketua UMKM. Kalau ini memang branding pribadi, memang kami jual nasi mas. Oh, iya. Itu sederhana aja kok. Nasi itu berkah loh, karena dari nasi kita bisa tumbuh menjadi besar. Filosofinya dalamnya. Ayah, saya bisa baca sedikit. Oke. Ayah, di sini Izzy juga penasaran. Asosiasi UKM IKM Nusantara Kota Palembang itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau cerita dari awalnya, jadi UMKM ini dulu kan 3 tahun yang lalu kami juga sudah pernah bergabung di salah satu asosiasi Mas Izzy. Tapi baru beberapa bulan kemudian karena tidak satu visi, ya, jadi saya keluar terus ada asosiasi UKM IKM Nusantara yang mengajak saya bergabung untuk membentuk DPD Kota Palembang. Nah, akhirnya saya ditarik oleh mereka untuk kita bentuk DPD Kota Palembang. Terbentuklah tahun itu tahun 2018 bulan Februari tanggal 28 kalau tidak salah gitu ya. Udah mau ulang tahun ini lagi nih, udah mau lagi yang tahun ketiga berarti. Nanti kalau butuh MC panggil sih ya. Siap. Kami pelaku UMKM ini asosiasi ini ngumpulin pelaku dari mikro, kecil dan menengah yang berusaha dari berbagai jenis bidang, baik dia bidangnya mungkin kalau kita ngomong ke PP sepeda, jual bakso gitu kan, sampai pedagang-pedagang atau yang lain, dan usaha-usaha rumahan yang lain. Semua usaha-usaha rumahan yang memproduksi. Bukan hanya makanan ya? Bukan hanya makanan. Jadi kita ada pet, ada sandang, ada pernak-pernik aksesoris yang mereka usahanya di rumah. Boleh dikatakan emak-emak yang mungkin selama ini mungkin daripada dia kemana-mana, dia di rumah ngerjain sesuatu dan bisa menambah penghasilan keluarga kan, dan itu rasa UMKM gitu. Kami mewakili mereka, ngumpulin, dan alhamdulillah mereka bersedia gabung dengan kami dan jadilah kita bentuk UMKM Nusantara ini. Nah, untuk kegiatannya sendiri biasanya kalau udah kumpul apa aja yang dilakukan? Macam-macam. Yang paling penting adalah kita saling minteri. Minter itu data bukti kan, bukan minter itu. Jadi kita belajar dari orang yang lebih senior. Siapa yang lebih senior ini dalam arti kata bukan harus tua mas. Senior ini memang dia lebih bisa, lebih duluan tahu. Jadi kadang-kadang anak-anak muda seperti Mas Izzy itu yang lebih pintar dalam hal seperti sekarang ini ya, IG, Instagram dan lain-lain, itu belajarnya dari anak-anak muda. Jadi kita belajar dari anak-anak pintar, dari anak-anak senior dalam arti bukan lebih dulu, bukan, tapi yang bisa dikatakan agak sedikit tahu lah, lebih tahu duluan. Nah, kita saling meminter ke tadi, jadi yuk belajar sama-sama karena ada waktu. Ada yang ngerti pembukuan, ngajarin pembukuan teman-teman yang lain. Ada yang ngerti pajak, ngajarin pajak yang lain. Jadi kita saling berbagi. Nah, kalau ada kesempatan dapat sponsor, kita cari orang atau kita cari narasumber yang lebih berkualitas lagi, yang punya akreditas. Nah, selain itu, kami juga membantu teman-teman dalam hal legal aspek. Nah, legal aspek ini yang mungkin kadang-kadang jadi problem. Banyak problem tidak ada, mereka punya jualan tapi tidak punya izin. Tidak punya izin edarnya. Nah, ini yang masalah. Begitu ditanya izin edarnya mana, nggak ada. Tapi nggak pernah tahu ada izin edar. Ya, masyarakat kan UMKM kan tahunya cuma buat jual, masuk kantong, besok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jual lagi terus begitu.
Dia tidak tahu bahwa di situ ada aspek kesehatan yang harus dia penuhi gitu kan, sehingga makanan yang dijual kalau berupa makanan itu benar-benar layak dari sisi kesehatannya. Dan ini kami bantu untuk mereka urus izin kesehatannya. Kalau mereka tidak ngerti, kita ajari. Dan urus izin-izin itu kebanyakan gratis mas, pemerintah nih dan sudah ngasih banyak banget keistimewaan buat pelaku UMKM. Semua gratis. Cuma tinggal teman-teman ada nggak yang mau atau terklik untuk mengurus izinnya. Padahal ini sebenarnya untuk kebutuhan dia sendiri. Satu contoh mas, misalnya teman-teman tadi apa misalnya dia pelaku usaha, dia punya produk apalah, cemilan mungkin jual bawang goreng atau apa. Yang tadinya cuma jual di warung tetangga, warung-warung yang tidak ada dia bungkus, kemudian dia jual ke tetangga mungkin laku. Tapi dengan dia ada izin dia bisa masuk mall, dia bisa masuk supermarket. Oh gitu. Ya, karena itu salah satu syarat. Izin edarnya. Izin edarnya, PRT itu tadi namanya. Itu yang salah satu mereka harus penuhi. Dan kami di sini selalu mensosialisasikan tentunya untuk yang makanan. Berarti penting dong ya? Sangat penting, itu sangat penting sekali dan inilah yang kami sosialisasikan saat ini ke masyarakat bahwa itu harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kalau dia tidak penuhi itu, kasihan nanti dia tidak berkembang. Yang katanya digadang-gadangkan oleh pemerintah UMKM harus naik kelas, UMKM harus naik kelas, nggak akan bisa naik kelas dia mas. Dia tetap aja dijualnya mau jual tetangga, yang bungkus-bungkus pakai plastik bungkus, pakai lilin, terus apa? Di situ orang tetangga satu dan memang dapat untuk kebutuhan rumah tangga dia cukup. Tapi kalau untuk besar dia agak susah. Tapi dengan adanya dia bergabung di kami ajarkan dari sisi legalitasnya tadi, kemudian juga packingnya, kemasannya, kita ajari kemasan yang bagus bagaimana. Nah, dan alhamdulillah juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Madya Palembang itu mensupport banyak kegiatan kami untuk bantuan-bantuan alat. Jadi pelaku-pelaku usaha tadi dibantu supaya kemasannya lebih bagus, pakai kemasannya seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah sudah. Oke. Untuk anggotanya sendiri sejauh ini sudah berapa banyak sih? Anggota kita, kalau kita jadi yang anggota itu kan terdaftar ada di grup WA. Grup WA kita sekarang baru 3 grup WA. Jadi 3 grup, satu grup itu ada isinya sekitar 240, grup kedua 240-an juga. Banyak dong. Lumayan. Grup ketiga baru sekitar 50-an. Oh. Nah, ini baru 50-an ya. Kenapa harus dibagi-bagi gitu? Satu grup kan kapasitasnya cuma 254 mas. Oh, bukan dikategorikan gitu nggak ya? Tidak, karena kemarin itu cuma satu grup saja, tapi karena antusias dari mereka bergabung, jadi kita buat grup tambahan. Tapi jangan khawatir, di grup ini pun kita saling info. Ada adminnya yang akan menginfo grup 1 ke grup 2, ke grup 3, terus dari begitu juga sebaliknya. Sehingga produk dari teman-teman bisa langsung dilihat oleh sama-sama teman seluruh grup. Dan juga selain tadi penting bisa urus izin dan lain sebagainya, berbagi pengalaman juga jauh lebih penting ya. Iya, jangan sampai mungkin sering mas dengar pelaku UMKM ini hari ini dia jualan es cendol, besok sudah jualan es Milo gitu. Nah itu kenapa? Mereka tidak memahami bisnisnya, mereka tadi cuma berdagang. Nah disinilah kita ajarin bahwa jualan es cendol pun mereka bisa jadi, asal mereka pelajari bisnisnya seperti apa. Nah, itu kadang-kadang mereka hanya tahunya berdagang karena banyak pelaku UMKM baru berdagang mas. Berdagang itu artinya hari ini modalnya 1.000 dia harus jual 1.500. Kalau nggak 1.500 nggak bisa dia nggak mau. Oke. Nah, untuk kedepannya UKM Nusantara ini akan dibuat menjadi apa seperti apa? Harapan kami ya tentunya seperti harapan juga dari pemerintah kalau pelaku UMKM ini kan naik kelas. Nah, naik kelas ini dan memang alhamdulillah sekali pemerintah ini sudah banyak sekali mensupport. Salah satunya mungkin Sumsel Mall. Itu tempat yang kalau boleh saya mau cerita, ini sebenarnya obsesi saya 2 tahun yang lalu mas. Oh, oke. Sumsel Mall ini, tapi dalam bentuk juga offline. Jadi Sumsel Mall ini kan katalognya UMKM. Produk-produk kita masuk di sini semua bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga Sumsel Mall ini boleh dikatakan etalasenya kita tanpa berbayar. Gitu. Oke. Jadi apa namanya? Orang-orang bisa lihat berbagai produk di Sumsel Mall itu ya? Iya. Oke. Masuk juga. Oke, Ayah terakhir ada yang mau disampaikan? Harapan saya adalah satu para pelaku
usaha ini walaupun di tengah pandemi seperti ini jangan takut untuk tetap berusaha, tetap kuat, yang 3M tadi tetap harus patuhi gitu kan. Dan selain itu juga tetap kompak, jangan mudah putus asa gitu. Ya, yang penting itu saja. Harus ada kemauan ya. Ya, karena hidup ini kan tidak statis kan, harus dinamis. Kita kalau statis, ya susah kita. Tapi juga jangan mudah baperan gitu. Jadi jadi pengusaha memang nggak boleh harus baperan ya, harus tahan banting ya nggak sih ya? Kadang-kadang pelaku UMKM ini ada yang mudah baperan. Ada pasti ada ya. Tapi harusnya nggak boleh baperan dong, ya nggak sih? Alhamdulillah kalau di kami sampai saat ini belum ada. Memang harus tahan banting ya. Saking tahan bantingnya itu pokoknya kalau hari ini nggak laku jualan A, besok jualan B. Besok jualan. Besok kalau aku jualan lagi. Iya. Kalau aku jualan lagi. Sampai laku gitu ya. Nah, satu kebanggaan juga buat kami Mas Iji ya. Jadi teman-teman di UMKM ini saling beli. Oh betul. Jadi sudah program yang katanya beli Indonesia, itu kami sudah saling beli duluan. Jadi dengan kami mempromosikan produk di di WA kami. Jadi teman-teman udah saling beli, saling support gitu loh. Dari situ kemudian memberi informasi ke lain juga. Jadi Mas Iji nanya ke saya, walaupun tadi belum kenal mungkin misalnya dengan salah satu produk apapun, nanti kami kasih tahu, oh mau butuh ini ya, mau butuh ini ya kami kasih tahu. Langsung bisa berhubungan. Gitu. Banyak relasi, banyak rezeki juga dong. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Nah, Ayah kalau mau gabung gimana sih? Untuk gabung masih manual sekali, artinya mereka cukup kirimkan WA, nomor WA ke kami atau ke admin kami, atau langsung menghubungi saya di nomor 0821 8244 6513. Itu nanti langsung kita masukkan di grup WA. Tapi sebelumnya memang kami data dulu mereka melalui Google Form, jadi mereka akan kami data apakah bisnis mereka, gitu loh, sehingga terdata bisnisnya. Oke, Ayah thank you sudah hadir, menyempatkan hadir di hari ini untuk berbagi informasi yang begitu luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang udah dengar kita di hari ini, kalau mau gabung boleh banget deh. Sangat boleh banget, dan kami sangat apresiasi kalau teman-teman mau gabung, karena disinilah kita belajar. Di sini tidak ada saling pintar ya, jadi sama-sama belajar. Semua sama-sama belajar. Jadi siapa yang duluan pintar ngajarin yang baru. Dan tidak ada senioritas. Senioritas itu adalah yang belajar duluan. Jadi jangan merasa kita aku ini baru masuk, malu, enggak ada. Jangan juga merasa paling pintar juga ya. Tidak juga. Kalau paling pintar juga kadang-kadang ya susah juga. Iya. Oke, Ayah thank you sudah hadir, dan semoga asosiasi UKM IKM Nusantara Kota Palembang akan terus berkembang dan memberikan begitu banyak manfaat untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang ya. Jangan lupa, tepuk tangan. Jangan lupa untuk teman-teman yang udah dengar kita di hari ini, ingat 3M, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Tadi mencuci tangan menggunakan air atau hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga harus jaga jarak ya. Hari ini kita sudah jaga jarak dong. Sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Semoga nanti Ayah kita dipertemukan kembali dalam lain kesempatan. Sehat-sehat terus Ayah. Akhirnya saya Iji Said. Saya Roda Irmansyah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.